itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan saya perintahkan pada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama dengan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bang Novel Baswedan di line telepon. Assalamualaikum, Bang Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Radit. Sehat, Bang Novel? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bang Novel, ini kami mendapatkan informasi bahwa penyerang Anda, 2 orang terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Pertama saya ingin mendengar komentar Anda dulu, Bang. Silakan. Itu bukan hukuman, jadi baru tuntutan. Dari jaksa membacakan tuntutan 1 tahun penjara. Saya itu kalau mengomentari jadi bingung, apalagi yang mau dikomentari dengan keadaan yang sedemikian keterlaluan gitu ya. Yeah. Karena 1 tahun penjara atas suatu perbuatan penyerangan terhadap seorang penegak hukum yang dilakukan yang berakibat luka berat, bahkan itu bisa menjadi dugaan percobaan pembunuhan. Itu kan suatu hal yang menunjukkan bahwa betapa hukum itu sudah jauh sekali dari keadilan, apalagi terkait penegak hukum. Jadi saya kira miris sekali. Saya bukan sekedar masalah dengan diri saya, tapi saya melihat ini keadaan menunjukkan bahwa hukum kita sedemikian hancur saat ini. Ini saya nggak bisa membayangkan bagaimana masyarakat yang berharap untuk mendapatkan keadilan bisa punya harapan dengan keadaan begini. Begitu, Kang Radit, kurang lebih. Iya, baik, Bang Novel. Ini kan tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang sebenarnya kan harusnya mewakili Anda ya, Bang Novel ya? Benar. Jaksa Penuntut Umum harusnya adalah berpihak kepada negara, mewakili negara, dan melindungi hak-hak dari warga negara. Dalam hal ini adalah hak saya sebagai korban. Tapi yang terjadi sejak persidangan awal memang saya tidak melihat jaksa penuntut umum itu berpihak kepada saya sebagai korban. Hal ini yang saya melihat kok agak aneh. Sehingga sejak awal saya sudah menyampaikan komentar-komentar ke media dan saya menyampaikan tentang kejanggalan-kejanggalan ini agar publik bisa memahami. Satu hal yang saya ingin garis bawahi bahwa sejak awal diserang, saya sudah mengatakan bahwa ini adalah resiko untuk berjuang berbuat kebaikan. Yeah. Tapi saya akan terus untuk mengkritisi ini, untuk memperjuangkan masalah ini, karena ini berbahaya sekali. Perbuatan yang persekongkolan atau peradilan yang bobrok seperti ini bisa menimpa kepada siapapun. Begitu juga kepada Kang Radit atau semua pendengar PR dalam hal ini. Jadi saya akan terus berjuang untuk memperjuangkan kebenaran, untuk agar keadilan itu bisa didekati, tidak semata-mata kepentingan pribadi, tapi ini adalah suatu kewajiban bagi saya, karena setiap kedoliman tidak boleh dibiarkan. Begitu, Kang Radit. Ya, baik, Bang Novel. Artinya kan ini tuntutan 1 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Kemudian Anda melihat ini adalah satu yang keterlaluan, begitu ya. Dan kemudian langkah apa yang akan Anda lakukan menyikapi tuntutan yang disampaikan oleh JPU ini, begitu, Bang Novel? Memang dalam sistem hukum pidana di Indonesia, saya tidak punya hak apapun karena hak saya sudah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum. Oke. Sehingga saya tidak bisa melakukan hal apapun kecuali saya menyampaikan kritik-kritik yang terbuka, baik itu dilakukan oleh koalisi sipil, oleh kelompok masyarakat tertentu yang peduli dengan masalah keadilan, dan saya pribadi juga menyampaikan hal itu. Tentunya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Presiden bahwa kerusakan hukum ini adalah awal dari, atau bukan awal, hal yang mendasar yang membuat kerusakan negara. Jadi Presiden juga tidak boleh diam. Ini pertanggungjawabannya melekat kepada Presiden, kerusakan aparatur di bawahnya. Ya, Bang, ini
selama persidangan saya ingin konfirmasi terkait dengan aturan etika begitu ya. Kalau Anda sendiri dengan JPU begitu ya, dengan jaksa penuntut umum, apakah memang boleh melakukan komunikasi secara langsung atau tidak sebenarnya, Bang? Boleh. Saya berkomunikasi secara langsung dengan jaksa penuntut umumnya, bahkan dengan hakimnya pun saya berikan bahan-bahan agar hakimnya memahami, baik itu hal yang saya tuangkan secara tertulis maupun hasil dari investigasinya Komnas HAM yang cukup komprehensif. Tentunya itu yang bisa saya lakukan sebagai wujud proaktif ya, agar upaya peradilan bisa mendekati keadilan. Itu Kang Radit. Kemudian Bang Novel, terkait dengan apa yang disampaikan oleh JPU hanya menuntut kedua terdakwa dengan 1 tahun, Anda sempat menanyakan kepada mereka kenapa hanya seperti itu, padahal mungkin sebetulnya bisa lebih berat, dan apa respon mereka begitu, Bang? Sebenarnya kita bisa melihat dari persidangannya. Karena yang pertama, ada beberapa alat bukti yang hilang di persidangan, dan itu jaksanya diam saja. Saksi-saksi kunci tidak masuk dalam berkas perkara oleh penyidik. Dan jaksa sudah kami beritahu, tapi dia diam. Seolah-olah saksi penting itu tidak diperlukan untuk di persidangan. Ada bukti penting yang terkait dengan pengungkapan dan kemudian berubah wujud dan lain-lain disampaikan kepada jaksanya dan dia tidak merespon apapun. Sehingga ketika sekarang ini tuntutannya 1 tahun, saya secara pribadi sebenarnya saya malu karena ini mau dikritik seperti apa lagi gitu. Yang mengkritik aja malu gitu. Seharusnya yang malu kan yang berbuat ya. Yang berbuat yang nggak benar. Nah ini yang luar biasanya seperti itu. Jadi saya pikir ya sudah, saya hanya melihat karena sepertinya proses penegakan hukum ini justru mencoreng muka pemerintah, muka penegakan hukum di Indonesia, dan menghancurkan harkat martabat mereka sendiri sepertinya. Saya melihatnya seperti itu. Pendengar PR, saat ini kita masih berbincang bersama dengan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bang Novel Baswedan di line telepon. Bang Novel, ini kami mendengar kabar tim advokasi Anda menyerukan 3 tuntutan atas persidangan kali ini. Ada tuntutan agar hakim tidak larut dalam sandiwara hukum ini, kemudian tuntutan kepada Presiden Jokowi juga untuk membuka tabir sandiwara hukum ini, dan Komisi Kejaksaan ini harus menindaklanjuti temuan-temuan ini dengan memeriksa JPU dalam perkara penyerangan terhadap Anda. Apakah benar itu, Bang? Iya, itu yang disampaikan oleh tim advokasi, dan tentunya kembali lagi kita katakan bahwa setiap ada suatu kedoliman yang sedang berjalan atau ketidakbenaran yang sedang berjalan, kita selalu akan berupaya berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa memperbaiki itu. Itu adalah di antara ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita akan melihat apakah kerusakannya itu memang betul-betul luar biasa. Dan tentunya ini akan menjadi potret dan tentunya menjadi catatan sejarah bagi kita semua. Iya, baik. Bang Novel, setelah ini berarti apa yang langkah selanjutnya dilakukan, Bang? Menunggu berarti ya respon terkait dengan tuntutan ini atau seperti apa, Bang? Ya, tentunya tadi saya katakan bahwa sebagai korban saya tidak bisa apa-apa. Ini sama seperti ketika masyarakat-masyarakat lainnya yang menjadi korban dan mendapat ketidakadilan, mereka tidak bisa apa-apa, sama seperti saya. Ironinya, saya sampai hari ini, saya adalah penyidik yang menangani perkara terkait dengan mafia-mafia hukum yang kelasnya cukup besar. Sedangkan saya menjadi korban sendiri. Ini kan luar biasa. Tapi saya ingin berupaya dengan seoptimal mungkin bahwa hal ini tidak mengganggu upaya saya untuk berjuang. Saya inginnya begitu. Walaupun tentunya miris sekali ya ketika orang yang sedang bertugas untuk memberantas mafia hukum justru menjadi korban dan diabaikan oleh negara. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Artinya ketika misalnya tuntutan ini dikabulkan oleh hakim begitu ya, mereka didakwa dengan 1 tahun penjara, hal apa yang kemudian akan Anda lakukan, Bang? Saya tidak bisa berbuat apapun kecuali melaporkan oknum-oknum tersebut kepada bagian-bagian pengawasan yang terkait. Fakta-fakta sudah demikian nyolok, sudah demikian terlihat dengan sangat terang benderang. Bahkan saya kira
upaya yang dilakukan seperti ini justru mempertontonkan keburukan mereka sendiri sebenarnya. Dan saya kira semua orang akan marah ketika melihat ketidakadilan diberlakukan dengan terang benderang. Dan saya terus terang sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya merespon hal ini tidak hanya terkait dengan kepentingan pribadi, tapi betapa persidangan yang konyol begini, upaya mendapatkan keadilan yang luar biasa diputar balik fakta ini akan bisa terjadi kepada siapapun masyarakat Indonesia, dan ini sangat berbahaya. Itu yang saya garis bawahi. Baik. Tadi saya bertanya seandainya katakanlah memang akhirnya kedua pelaku tersebut dijatuhi hukuman 1 tahun, Anda menyampaikan akan melaporkan hal ini, begitu Bang? Artinya Anda masih punya keyakinan hukum bisa ditegakkan, Bang? Tadi saya katakan, tentunya sebagai ikhtiar apapun harus dilakukan. Walaupun apapun yang terjadi nantinya, itulah potret fakta dari peradilan di Indonesia. Dan ini sekali lagi saya ingin garis bawahi, upaya membangun hukum di Indonesia tanggung jawabnya di Presiden. Yeah. Kalau membangun hukum dengan baik, tentunya Presiden akan mendapat nama baik. Tapi kalau ternyata hukum hancur seperti itu, maka tanggung jawabnya ada di Presiden. Saya akan mengatakan itu. Ya, baik Bang Novel, harapan kita sama bahwa hukum itu masih harus tegak di Indonesia, harus berpegang atau berpihak pada kebenaran, ya Bang ya, itu yang sedang kita perjuangkan saat ini. Betul. Dan baik itu Bang, harus diikhtiarkan. Baik. Dan tentunya kita paham bahwa ikhtiar adalah porsi kita. Sedangkan yang terjadi adalah hal yang di luar dari apa yang bisa kita upayakan, dan saya kira itu menjadi pembelajaran ataupun apapun yang bisa kita ambil manfaat yang baik. Baik Bang Novel, terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan untuk warga, masyarakat Indonesia, khususnya para pendengar PRFM malam hari ini terkait dengan apa yang sedang Anda upayakan dan bagaimana sebaiknya masyarakat bersikap saat ini, begitu Bang, terhadap hukum Indonesia? Oke, benar. Ini bagus sekali nih Kang Radit. Jadi pendengar PR yang budiman, saya ingin mengatakan bahwa hukum itu adalah hal yang sangat mendasar. Dan itu diperlukan untuk peradaban, diperlukan untuk kemajuan setiap bangsa, setiap daerah. Apabila hukum akan berjalan yang baik, maka kita bisa punya cita-cita ke depan. Begitu juga sebaliknya, apabila hukum terjadi keburukan, terjadi kebobrokan di sana, maka semua bidang akan mendapatkan efek yang serius. Sedangkan dalam proses hukum yang tidak benar, yang buruk, itu bisa terjadi kepada siapapun. Oleh karena itu, di semua kesempatan, di semua peluang yang bisa kita lakukan, kita mesti peduli. Saya khawatir apabila kita tidak peduli dan kemudian pada suatu saat hal itu terjadi kepada diri kita sendiri, maka kita akan merasa menyesal ketika tidak menggunakan kesempatan untuk mengkritisi. Tentu mengkritisi ini dalam porsi-porsi yang positif, tapi itu harus dilakukan dengan baik dan dengan lugas, karena pada dasarnya aparatur yang bertugas, mulai dari tingkat bawah sampai presiden, mereka adalah orang-orang yang ditugaskan oleh masyarakat untuk mengemban suatu tanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat menjadi penting. Ya. Begitu, Kang Radit. Baik, Bang Novel, terima kasih banyak atas waktunya berbincang di PRFM.